Salam saudara yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam suasana Natal. Ingat, suasana Natal itu perlu damai sejahtera, penuh sukacita. Dan jadikan saudara Yesus merajai keluarga kita, hati kita, rumah tangga kita, bahkan gereja kita. Bagaimana caranya? Kalau kita hidup dalam damai, berarti Yesus akan merajai. Karena dikatakan Yesus Raja Damai. Jikalau rumah tangga kita, hidup kita, gereja kita, saudara tidak ada damai, mari kita ciptakan perdamaian. Kita saling mengampuni, saling mengasihi. Karena disitulah Yesus akan ada. Saudara, jangan sampai saudara berdiam diri ketika ada kerusuhan atau percekcokan, perpecahan. Justru kita ada di tengah-tengah mereka. Kita harus saling mendamaikan, saling mengasihi, dan bagaimana kita merukunkan karena supaya berkat itu turun. Saudara, kalau kita cuek, maka kerukunan tidak ada pada kita juga. Baik kita mau pindah gereja juga tidak ada kerukunan. Di mana-mana ada satu proses. Dimanapun saudara sudah ditempatkan, ciptakan kerukunan, ciptakan perdamaian. Karena kita bagian dari itu. Dan disitulah nanti berkat Tuhan akan dicurahkan. Dan kita tidak mengejar berkat, tetapi berkat akan mengejar kita. Jikalau kita damai dan rukun. Saudara, mari kita melihat selanjutnya, yaitu Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Puji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam materi kita yang cukup indah ini. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap saudara kami, mereka yang akan masuk di dalam suasana Natal, biar damai kasih Natal boleh melingkup di dalam hati mereka, supaya penyakit mereka, tubuh mereka disegarkan dan dipulihkan. Biar mereka mendapatkan berkat daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat segala beban mereka. Kami percaya firman-Mu Tuhan mengandung janji. Dan setiap kami masuk di dalam firman-Mu, janji itu akan kami dapatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku. Apa itu perintah Tuhan? Jadi kita tahu ikut Tuhan, saudara, bukan saja kita katakan bahwa kita cuma mengikuti ibadah. Namun di tengah-tengah ibadah itu kita belajar untuk mencari perintah Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan. Karena di balik perintah Tuhan, disitulah kemudian kita melihat kuasa Tuhan bekerja, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Saudara, kita lihat dulu, dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itu perintah Tuhan, supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Itu perintah Tuhan. Saudara, jangan sampai saudara cuma ke gereja, tetapi rutinitas, tetapi perintah Tuhan kita abaikan. Kenapa kita ke gereja, saudara? Seharusnya kita ke gereja bukan karena sekedar percaya. Karena dasar percaya itu membuat kita mengenal dan percaya pada Tuhan dan bergereja atau bertuhan atau beragama. Namun saudara, kita harus bertuhan. Juga bukan beragama, bertuhan. Caranya bagaimana? Ketika percaya itu kita rubah. Percaya itu kita rubah menjadi mengasihi Tuhan. Melalui mendengar perintahnya dan kita melakukan perintah itu. Dikatakan barang siapa mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu Yohanes 15. Saudara, dan perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi. Karena itu saudara, gereja disebut gereja kalau ada saling mengasihi. Gereja disebut gereja, saudara, karena kasih Tuhan ada pada orang itu dan sehingga dosanya mereka diampuni. Gereja jangan disebutkan sebagai kesembuhan mujizat, itu kolam Bethesda yang bisa menyembuhkan orang. Tetapi ada syarat-syaratnya, orang pertama kali masuk. Tetapi orang lumpuh yang sudah 38 tahun lumpuh, dia percaya dan dia ada di kolam Bethesda. Setiap kolam itu diguncangkan dan dia tidak mendapatkan kesempatan. Hanya satu orang saja disembuhkan. Mungkin 1 tahun berapa puluh kali digoncangkan oleh malaikat yang bernama Rafael. Artinya Allah penyembuh. Tetapi kemudian kita melihat Yesus datang kepada orang lumpuh ini. Dan kemudian berkata, maukah kamu sembuh? Tanpa goncangan kolam.
tanpa malaikat Tuhan datang. Dan disitulah kemudian orang lumpuh itu menjadi sembuh dan memuliakan Tuhan. Itulah artinya hari ini mari jangan jadikan gereja sebagai kolam Bethesda, yaitu mujizat kesembuhan, tapi jadikan gereja rumah Tuhan supaya Tuhan mengunjungi kita, supaya kita jangan cuma bergereja beragama, namun kita saudara mencari Tuhan dan mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Apa yang dikatakan kepada orang lumpuh itu? Bangkit, bangun dan berjalanlah. Padahal dia kalau melihat kolam Bethesda itu, dia pasti bangun dan dia menceburkan dirinya, tetapi selalu terlambat, saudara. Karena itu syarat. Tetapi Tuhan katakan kepada dia bukan syarat, perintah. Bangun, berdirilah dan berjalanlah. Bangun dan berjalanlah. Berdirilah dan berjalanlah. Perintah, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Bangun, bangkit. Nah, itu perintah. Hendaklah kamu saling mengasihi, harus melakukan perintahku. Itu saudara perintah. Sehingga gereja bukan lagi kolam Bethesda, satu syarat hanya cuma mencari kesembuhan. Tetapi gereja adalah perjumpaan antara umat dengan Tuhannya. Walaupun di situ ada mujizat kesembuhan, tetapi itu bukan yang dikejar. Namun itu adalah akibat dari perjumpaan, dari pergaulan, dari saling mengasihi dan sebagainya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi saudara cuma sekedar bergereja asal semua gereja kita masuk. Saudara ditempatkan di mana? Dan saudara mau dimuridkan di mana? Untuk dimuridkan bukan berarti mencari pengetahuan. Bukan dibukakan pengetahuan iman, apa itu gereja, apa itu doa, bukan sekedar itu. Tetapi saudara, yaitu dikatakan pemuridan itu menghadapi, yaitu persoalan hidup sehari-hari, menghadapi gesekan, menghadapi proses supaya mengalami kesulitan, tantangan, ya perseteruan apapun juga, baik dalam ekonomi, keluarga, pribadi. Disitulah firman bekerja, bukan apa itu iman, mengapa itu beriman, apa itu baptisan, apa itu doa, semuanya. Doa itu pun juga perlu iman, tapi ingat, doa itu juga perlu karakter. Tekunlah di dalam doa. Berarti selain beriman harus tekun. Dan dikatakan kuasai dirimu dan jadi tenang supaya kamu berdoa. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Sehingga kalau kita melihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5, jelas dikatakan, hendaklah kamu harus sungguh-sungguh menambah imanmu dengan saudara, yaitu kebaikan, dengan apalagi pengetahuan, dengan ketekunan, dengan kesalehan, ya, dengan penguasaan diri. Dan akhirnya kita lihat dengan kasih itu. Sehingga iman kita itu bertumbuh. Supaya jangan lagi sekedar iman saja. Tapi iman itu dasar. Untuk meningkat dikatakan iman, saudara, pengharapan dan kasih. Terbesar adalah kasih. Mari kita masuk di dalam dimensi Tuhan, yaitu kasih. Karena dikatakan Allah adalah kasih. Mari kita saling mengasihi, saudara, dan mengampuni sesama kita. Mari kita tunduk kepala. Saudara saja untuk saudara berdoa. Jika saudara membutuhkan pertolongan, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, keuangan, maupun masa depan keluarga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau membutuhkan kesembuhan, pemulihan, kesehatan, tumpangkan tangan kananmu bagian yang sakit. Percayalah, kuasa Tuhan bekerja. Bukan hanya melalui iman, tetapi kasih Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan terima berkat rahmat Tuhan. Engkau supaya diberkati, diberikan jalan keluar dan hikmat. Supaya engkau berhasil dan mengubah setiap masalah menjadi berkat. Dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.